Hai young people, saya Rico dari Domus Cordis. Inspire adalah salah satu platformnya Domus Cordis yang membantu orang muda untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam Kristus. Kalau pengen tahu lebih jauh, bisa follow Inspire punya website atau sosial medianya di Instagram, Facebook, atau YouTube. Hari-hari ini kita banyak diombang-ambingkan oleh berbagai berita ataupun situasi yang gak menentu karena pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Saya mau share satu perikop yang juga digunakan oleh Paus Fransiskus kemarin ini di dalam pesan berkat Urbi et Urbinya beliau. Diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Injil bercerita tentang Yesus yang mengajak murid-murid bertolak ke tengah danau. Lalu waktu itu hari sudah petang, lalu terjadi badai yang begitu besar. Para murid ketakutan, mereka bingung, mereka ketakutan, mereka panik. Dan pada saat itu mereka menemukan Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam katanya. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus. "Tuhan, bangun, engkau tidak pedulikah kepada kami?" Lalu Yesus bangun, menghardik angin itu. Yesus berteriak, "Diam, tenanglah." Lalu danau itu pun menjadi sangat teduh. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa sih kamu takut? Apakah kamu tidak percaya?" Teman-teman semuanya, ada 3 poin yang saya mau share dari cerita ini. Yang pertama adalah Yesus tidur. Perhatikan gak sih? Di semua Injil, seluruh cerita tentang Kristus, tentang Yesus, ini satu-satunya cerita kisah yang menceritakan tentang Yesus yang tidur. Di mana-mana tuh ceritanya tuh tentang Yesus yang lagi berkarya, lagi khotbah, lagi menyembuhkan orang, mengusir setan, mewartakan kabar gembira. Tapi khusus pesan ini mau memberikan highlight tentang Yesus yang tidur. Ini mau menunjukkan betapa Yesus sungguh percaya pada penyertaan Bapaknya. Poin yang kedua adalah Yesus tidurnya di buritan. Buritan itu adalah bagian belakang dari perahu, tempat di mana ada kendali perahu. Maka di tempat itu, di buritan itu, Yesus tidur seakan-akan mau menunjukkan kepada kita semua bahwa, "Hey, jangan takut, karena aku memegang kendali." Bahwa walaupun kadangkala susah untuk melihat aku, kadang-kadang kita gak merasakan Tuhan yang hadir atau bingung, tapi Yesus mau bilang bahwa aku yang pegang kendali atas hidupmu. Dan dia buktikan. Kenapa? Karena waktu murid-muridnya membangunkan Yesus, Yesus bangun, dan di buritan itu, di tempat yang sama, di tempat Yesus tidur, Yesus menghardik badai dan berseru, "Diam, tenanglah." Danau pun menjadi teduh, menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh memegang kendali atas hidup kita, sekalipun di tengah badai yang besar sekalipun. Poin yang ketiga adalah Yesus lalu bertanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Teman-teman semua, seringkali kita khawatir, seringkali kita takut, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena kita tidak percaya. Karena kita gak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah Bapa begitu mengasihi kita. Dan dengan kasihnya yang begitu besar, Ia juga memegang kendali atas hidup kita. Yesus tidur di buritan, mau menyampaikan pesan bahwa Dia tenang karena Dia pegang kendali atas hidup kita. Paus Fransiskus di dalam pesan berkat Urbi et Orbi menyampaikan begini. Saya bacakan ya. Seperti para murid, kita akan mengalami bahwa kalau Yesus ada di perahu kita, maka perahu kita tidak akan karam. Karena inilah kekuatan Tuhan, yaitu mengubah menjadi baik semua hal yang terjadi dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang buruk sekalipun. Dia membawa ketenangan ke tengah-tengah badai hidup kita. Karena bersama Tuhan tidak ada kematian. Jangan takut teman-teman semua, di tengah badai sekalipun, karena Yesus pegang kendali atas hidup kita. Maka mari percayakan hidup kita
ke tangan Yesus. Oke, young people, mau tahu dong gimana sih teman-teman semua, gimana kalian mengatasi kekhawatiran ataupun ketakutan dalam melewati periode-periode krisis ini? Atau kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa dan Tuhan berkati.